Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan tidak akan membuat masalah kita menjadi hilang, tapi membuat damai sejahtera kita menjadi lenyap. Daripada kita takut, khawatir, ataupun cemas, daripada kita tertekan, stres, dan gelisah, mari datang pada Tuhan, sumber kekuatan dan kedamaian, dan percaya kepadanya. Mazmur 42 merupakan nyanyian dari Bani Korah yang sekaligus merupakan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita yang sedang dalam tekanan. Pasal 42 ini merupakan pasal yang diwarnai dengan pergumulan, tapi diakhiri dengan kesadaran untuk bersikap tepat dan benar dalam situasi kesesakan, yaitu mempercayai Tuhan. Ada kalimat demi kalimat yang menandai eksistensi dari pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Dari ayat-ayat dalam pasal ini kita mengerti bahwa pemazmur seringkali menangis dan bersedih karena masalah yang dia alami. Dan dalam situasi kesulitan itu ia mencari Tuhan. Tapi apa yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya adalah cemoohan dan ejekan. Mereka berkata, "Di manakah Allahmu?" Kenyataan ini menunjukkan bahwa bukan dalam waktu yang singkat pemazmur mengalami kesukaran, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga orang-orang berkesempatan untuk mengejek dan menghina akan Tuhan yang ia nanti-nantikan. Ada beberapa pesan yang begitu kuat dari Mazmur 42 ini untuk kita, untuk saudara dan saya, khususnya yang sedang dalam tekanan akibat dari berbagai persoalan. Pesan yang pertama adalah tetap miliki hati yang mengingat dan merindukan Tuhan. Di ayat yang kedua tertulis, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seringkali masalah membuat kita berputar haluan dan menjauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang tetap rindu akan Tuhan dan berdoa menyampaikan permohonan kepadanya. Yang kedua, saudara, carilah Tuhan, cari firman-Nya. Di ayat yang kelima tertulis tentang sikap pemazmur ketika jiwanya sedang gundah gulana, yaitu ia pergi ke rumah Tuhan. Secara praktis, saudara, yang dapat kita lakukan adalah pergi ke gereja. Walaupun kita dapat bersekutu dengan Tuhan di rumah, tapi pergi ke suatu tempat ibadah merupakan wujud nyata dari kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, saudara, berharap dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua yang hidup di dunia ini punya masalah masing-masing.
Ada hal-hal yang membuat hati kita gelisah, jiwa kita tertekan. Dalam keadaan yang seperti itu, mari bersikap yang benar. Jangan pergi mencari jalan yang lain. Jangan marah dan kecewa kepada Tuhan. Tapi biarlah hati kita tetap ingat dan tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia katakan, berbahagialah yang tidak kecewa dan menolak aku. Biarlah malam hari ini saudara, sebelum tidur, jadilah kuat oleh firman-Nya. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam kesusahan yang mungkin saudara sedang alami, arahkan hati kepada Tuhan, berharaplah kepada-Nya, dan naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan yang adalah penolong dan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu. Ketika kami dalam pergumulan, ketika ada masalah yang begitu berat menekan kami, membuat jiwa kami gundah gulana, gelisah di dalam diri kami sadari kami hanya bisa berlari kepada Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan, sumber jawaban, sumber pengharapan, tempat jawaban buat kami semua. Tolong kami supaya kami selalu kuat di dalam Tuhan, supaya kami senantiasa teguh di dalam Engkau. Kami mau berharap kepada-Mu Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau baik, Engkau selalu baik buat kami. Tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada masalah yang terlalu besar. Engkau lebih besar, Engkau maha besar dari segala masalah dan persoalan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya kuasa. Engkau maha kuasa dan karena itu Engkau sanggup untuk menolong setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan, yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam jalan buntu, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat yang heran bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami janji Tuhan, kami alami mujizat, kami alami jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.